Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brana Sinatiarani dengan NIM 305270012. Saya dari D3 Aranika. Di sini, saya ingin mempresentasikan tugas UAS Kewarganegaraan dengan tema Money Politik saat Pilkada. Saya membawa kasus Bawaslu dalami 130 dugaan politik uang di masa tenang dan pencoblosan Pilkada. Next. Sebelumnya, Bawaslu sendiri adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu di mana sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu, dan juga pemilihan kepala daerah atau yang bisa disebut dengan pilkada, agar berjalan dengan lancar, yaitu luber jurdil, yaitu jujur, adil, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum. Di sini identitasnya, kasusnya, ada 130 dugaan pelanggaran politik uang dengan waktu kejadian di mana masa tenang hingga hari pemungutan suara pilkada. Kasus yang tersebar di berbagai daerah. Penting untuk dicatat bahwa kasus ini bukan sekedar hanya rumor, melainkan dugaan kuat yang terjadi di titik paling kritis pemilu, yaitu masa tenang saat kampanye yang dilarang dan hari H pada pemungutan suara. Lokasi yang menonjol saat ini, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Sumber laporan ada 11 temuan hasil pengawasan Bawaslu dan 39 laporan langsung dari masyarakat. Latar belakangnya ada nomor satu, yaitu masih tingginya praktik serangan fajar menjelang pencoblosan. Yang nomor dua, temuan indikator politik Indonesia menunjukkan wilayah seperti Jawa Tengah memiliki toleransi tinggi terhadap politik uang. Dan yang nomor tiga adalah politik uang telah menjadi fenomena musiman yang sulit dihilangkan karena menargetkan masyarakat secara sistematis. Kasus ini muncul karena adanya celah dalam masa tenang yang sering dimanfaatkan peserta pemilu untuk melakukan akselerasi suara melalui materi. Berdasarkan indikator politik Indonesia, terdapat tantangan yang dimana masyarakat di wilayah tersebut cenderung maklum atau toleran terhadap politik uang. Hal ini membuat politik uang bukan lagi sekedar pelanggaran hukum, melainkan sudah menjadi kebiasaan di Indonesia. Bentuk pelanggarannya itu, yang pertama, janji atau pemberian yang dimana memberikan uang tunai atau materi lainnya kepada pemilih. Yang nomor dua, suap penyelenggara berupa mempengaruhi penyelenggara pemilihan agar berpihak pada calon tertentu. Contohnya, materi lainnya tuh bisa berupa sembako, voucher, atau barang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi lumayan. Dan potensi peristiwa ditemukannya indikasi pembagian uang yang berhasil diredam sebelum terjadi, yaitu pencegahan dini. Tidak hanya menyasar pemilih agar memilih mereka, tetapi juga menyasar penyelenggara agar memanipulasi hasil suaranya. Tidak sesuai kenyataannya begitu. Di sini ada peraturan yang terkait. Pertama adalah dasar hukum pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Larangan utamanya yaitu calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi untuk mempengaruhi pemilih atau penyelenggara. Dan yang nomor tiga adalah sanksi. Pelanggaran ini dapat berakibat pada sanksi administrasi hingga diskualifikasi pasangan calon serta sanksi pidana. Bahkan bisa ancaman pidana penjara. Yang terakhir yaitu upaya penyelesaian dan pejabat yang berperan. Bawaslu melakukan pendalaman terhadap 130 kasus dalam kurun waktu 5 hari setelah laporan diterima dengan melakukan pengawasan ketat dan meredam praktik serangan fajar di lapangan dan proses hukum menindaklanjuti temuan ke tahap penyelidikan jika memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Langkah ini diambil untuk memastikan kepastian hukum sebelum hasil pilkada ditetapkan. Selain itu, Bawaslu melakukan strategi meredam yakni pencegahan di lokasi sebelum uang berpindah ke tangan yang menunjukkan fungsi pengawasan yang proaktif. Siapakah pejabat publik yang berperan di sini? Yaitu yang pertama ada Puadi, anggota Bawaslu RI, selaku pihak yang memberikan keterangan resmi dan memimpin kajian pelanggaran. Yang kedua ada Burhanuddin Mutadi, yaitu Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, yang memberikan data rujukan terkait basis sosiologis dan tingkat toleransi politik uang di masyarakat. Dan yang terakhir, jajaran Bawaslu daerah, petugas lapangan yang melakukan pengawasan langsung di provinsi terdampak. Sekian dari saya. Apabila ada kata dan penjelasan saya yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih.